Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, salam jumpa kembali Amanginang, salam semangat pelayanan sekolah minggu dimanapun kita melayani. Tetap sehat dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan bergumul bersama firman Tuhan. Jangan lupa juga Amanginangnya, tersenyum. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi dalam pelayanan kita, ingatlah untuk senantiasa tersenyum dan bahagia. Amanginang, mari kita sermon untuk Gamita Sekolah Minggu tanggal 13 Agustus, Matius 14 ayat 22 sampai 27. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, ada dua hal yang mau saya tekankan untuk kita khotbahkan, kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Amanginang ya. Ya, akhir-akhir ini Bapak saudara-saudara, khotbah untuk sekolah minggu kita menyinggung perihal doa ya, Amanginang ya. Nah, hal pertama yang mau saya tekankan untuk kita khotbahkan, kita jelaskan kepada anak sekolah minggu kita, ada di ayat 23, Amanginang. Mungkin kita kurang memperhatikan ini. Di sana dikatakan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, mari kita ajari mulai dari sejak dini Bapak saudara-saudara agar anak-anak sekolah minggu kita itu juga anak-anak yang pendoa, Amanginang ya. Ya, paling tidak supaya jangan sama dengan kita yang agak malas gimana gitu berdoa ya. Dan Yesus berdoa seorang diri Bapak saudara-saudara. Jangan lupa Tuhan kita Yesus Kristus selama pelayanannya di dunia ini, dia sangat disiplin dalam hal doa. Dan di sini dikatakan berdoa seorang diri. Bukan doa makan, bukan doa tidur, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus memang menjalani kehidupan spiritual doa yang sangat intim dengan Bapanya, yaitu Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Nah, maka kita ingatkan, kita ajak anak-anak kita itu supaya mau berdoa. Amanginang, di gereja kita yang sedang saya layani saat ini, kemarin itu kami membuat semacam eksperimen atau mencari fakta. Apa itu? Kami suruh anak-anak remaja Naposo Bulung untuk jujur dan membuat semacam list table ya, yang mana di situ kami ajari mereka, kami ajak mereka untuk hidup di dalam doa. Dari Senin sampai Sabtu, kami suruh mereka untuk jujur dan menuliskan apakah mereka berdoa atau tidak. Dan dari 30-an anak remaja Naposo Bulung yang memberikan jawaban kertas itu, setengah dari mereka itu masih bolong dalam hal disiplin dalam doa, Bang Ina. Itu fakta. Nah, bagaimana dengan anak sekolah minggu kita, Bang Ina? Ya, kita sadar akhir-akhir ini khotbah untuk sekolah minggu itu menyinggung perihal doa. Nah, maka sejak dari kecil kita ingatkan anak kita untuk senantiasa hidup di dalam doa, bukan pada saat makan, pada saat tidur, pada saat mau sekolah, pada saat bersama-sama dengan orang tua keluarga, tetapi berdoa seorang diri. Nah, Amanginang ya, kita haruslah menjadi seorang pendoa. Saya sering tekankan guru-guru sekolah minggu juga harus jadi pendoa bagi anak-anak sekolah minggu yang dilayaninya. Nah, maka anak-anak kita berdoa seorang diri di rumah, entah itu mau tidur, entah itu pada situasi tertentu, karena ini menyangkut juga hal yang kedua, Manginang, ketakutan yang dialami oleh murid-murid Yesus. Tapi penekanan yang pertama adalah berdoa seorang diri. Manginang ya, clear untuk hal yang pertama ini. Dan yang kedua, murid-murid Yesus disuruh untuk mendahului Yesus, pergi duluan gitu. Nah, mereka naik perahu dan di tengah perjalanan angin sakal. Nah, apa itu angin sakal? Kita boleh googling.
Tapi angin sakal itu sejenis angin yang datang secara berlawanan ke arah kita. Nah, sehingga ombak pun bergelora, sehingga mereka dihantam oleh badai, dan mereka, ya kalau kita perhatikan dari kisah ini, ya wajar saja murid-muridnya kelelahan menghadapi badai itu, sehingga pada saat Yesus datang mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, aku ini. Nah, sehubungan dengan hal yang pertama tadi, Bapak Saudara-saudara, berdoa seorang diri. Nah, pada saat mereka mengalami sesuatu hal, mungkin sedang sakit, orang tuanya sakit, adiknya sakit, kakaknya sakit, opungnya sakit, namburunya, tulangnya, semua keluarganya sakit. Mari kita ajak mereka untuk senantiasa berdoa. Berdoa bagi saudara-saudaranya, bagi keluarganya, pendoa syafaat. Ya, mengenangnya. Nah, ketika mereka dalam situasi ketakutan, entah itu karena ya seorang diri di rumah, atau karena keluarganya yang sakit, bapaknya yang sakit, atau bapaknya pergi ke ladang dan lain sebagainya, apa yang mereka lakukan ketika sedang merasa ketakutan, Bapak Saudara-saudara? Nah, kita juga sebagai guru sekolah minggu misalnya, ahado diulahoi nang ahado diulaho amang molo sipata adong biar niroham. Ya, entah itu karena apapun itu, Bapak Saudara-saudara, apa yang kau lakukan, apa yang kita lakukan. Nah, kalau di teks ini, ya murid-murid Yesus malah berteriak dan mengatakan itu hantu. Nah, tadi kami sudah jelaskan, ya karena badai, gelombang yang menghantam mereka, mereka berusaha mendayung perahunya sehingga mereka ketakutan, kelelahan. Dan di teks ini, ya, kelanjutan teks ini, bahkan Petrus sampai berkata, jika engkau itu, maka suruhlah aku berjalan di atas air. Nah, sudah pun disuruh berjalan di atas air, Petrus juga masih ketakutan karena gelombang itu. Nah, Bapak Saudara-saudara, ketika anak-anak kita itu dalam keadaan kesusahan, kesulitan, apa yang mereka lakukan? Apakah memang takut duluan atau bagaimana? Nah, penekanannya adalah ketika mereka menghadapi situasi sulit, apapun itu, kita arahkan, kita ingatkan mereka untuk senantiasa hidup di dalam doa dan berseru hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mengenangnya, selamat bergumul, selamat mengembangkan di gereja kita masing-masing. Entah bagaimanapun situasi, apalagi SDM anak-anak sekolah minggu kita, kembangkanlah mengenang dan persiapkan dengan baik. Hidupi khotbahmu supaya engkau berkarisma untuk mengajarkan firman Tuhan. Jangan lupa persiapan kita, buku ND sekolah minggu, agenda sekolah minggu, gitar, musik, dan alat peraga lainnya. Salam Sunedeisis, God bless you non-stop.